Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara memandikan burung perkutut. Memandikan burung perkutut ada beberapa cara. Di antaranya banyak sekali dengan cara kita bisa dengan cara menyemprot dengan burung perkutut seperti pakai semprotan seperti ini, bisa pakai semprotan seperti ini. Dan terkadang kita memandikan burung perkutut dengan cara di ember apa di baskom apa itu bisa dengan cara itu, bisa dengan yang ketiga dengan cara langsung ke air keran, tetapi air kerannya tidak alirannya tidak deras-deras, hanya gemercik-gemercik saja, langsung bisa kita mandikan. Dan untuk saya jelaskan dulu untuk pemandian burung perkutut pada waktu pakai semprotan. Pada waktu pakai semprotan itu burung perkutut pakai seperti ini ya. Burung perkutut itu tambah menjadi nyaman, istilahnya menjadi nyaman, istilahnya tidak dipegang. Itu kelebihannya burung tambah anteng dan nyaman karena tidak dipegang. Dan selain itu ada kekurangannya juga. Kekurangannya kalau pakai semprotan seperti ini, itu bulu di bawah sayap atau di istilahnya di ketiak itu bulunya itu tidak basah semua, tidak sampai ke pori-pori, tidak sampai ke dada burung perkutut, apalagi sampai ke semua kulit-kulit burung perkutut. Tapi kalau pakai istilahnya pakai ember apa baskom apa lain sebagainya itu, kalau burung dipegang terus selalu dimandikan itu ada kekurangannya juga ada kelebihannya. Kekurangannya itu burung perkutut bisa mengakibatkan brodol itu kan, ketika kalau tidak sering dimandikan dengan cara seperti itu, burung perkutut juga bisa menjadi stres karena sering dipegang dan kaget dan menjadikan malas bunyi. Dan kelebihannya untuk sistem dipegang burungnya itu, burung perkutut itu bisa menjadikan tambah jinak juga bisa. Yang pertama, yang kedua basah semua di kulit pori-porinya. Jadi kulit pori-pori itu basah semua, sampai ke kulit dada, sampai ke punggung, sampai ke leher, sampai ke ketiak, semua basah semua. Kalau dengan sistem pegang terus dimandikan di ember apa di baskom seperti itu, baskom istilahnya seperti itu. Bisa juga itu dicampurkan dengan air leri, bahasa Jawanya itu air pususan air beras yang buat masak itu. Itu yang pertama, airnya itu yang pususan air beras pertama itu dibuat terlebih dahulu, dan pususan air yang kedua, karena air yang pertama itu kandungannya lebih tinggi, malah mengakibatkan burung perkutut itu tambah bisa mempercepat brodol, istilahnya mempercepat mabung atau rontok bulu. Selain itu, air cucian yang kedua itu baru kita pakai untuk memandikan burung perkutut. Bisa juga dicampurkan dengan daun sirih, fungsinya untuk mewangikan, fungsinya untuk membunuh bakteri-bakteri, fungsinya untuk mengesatkan keset gitu. Bulunya keset, bisa menjadikan bulu perkutut itu tambah keset, tambah mengkilap, kinclong gitulah. Dan sistem yang ketiga ini bisa kita mandikan dengan cara kita memandikan dengan gemercik air atau dengan langsung dengan keran. Kalau memandikan burung dengan keran atau dengan gemercik air, kita harus hati-hati untuk memegangnya. Kepala taruh tengah telunjuk dan jari tengah ini langsung, supaya tidak gelabakan, tidak rontok bulu. Dan tip yang terpenting ini, kalau memegang burung perkutut itu dalam keadaan tangan kering dulu. Jadi kalau tangan kita basah dulu, nanti kendalanya itu burung perkutut malah tambah brodol, tambah rontok bulu. Jadi kalau tangan kita basah, kita basuh pakai lap entah itu pakai lap, pakai kanebo, pakai apalah, yang penting tangan kita kering, baru kita pegang burung perkutut.
lalu kita mandikan di keran, dan di kerannya itu airnya itu gemercik airnya itu tidak deras-deras, cuma gemercik aja, dan itu kita basuh semua dari kepala, leher, tubuh sampai ekor, kaki. Tapi terlebihnya dahulu itu kita memegangnya jangan keras-keras, karena kalau dia cengkraman kita memegangnya keras, nanti dia burung perkutut malah tambah jadi nafasnya terganggu dan sesak nafas, dan malah mengakibatkan fatal. Dan setelah dimandikan bisa dikasih beberapa jamu yang terjual di toko-toko atau terjual di pasar-pasar burung atau apa, atau toko pakan burung yang lain, entah itu merek banyak sekali merek burung jamu burung perkutut di Indonesia ini. Ada merek bermacam-macam, tidak perlu saya sebutkan satu persatu, nanti bisa dibeli burung merek A, B, C, D, semuanya fungsi dan kegunaannya macam-macam, dan fungsi untuk ada yang meningkatkan burung perkutut tambah gacor, ada yang menyehatkan, tapi rata-rata pakai jamu itu malah menyehatkan. Tapi jangan banyak-banyak, karena kalau terlalu banyak bisa mengakibatkan itu rontok bulu, dan malah burung perkutut istilahnya ya over birahi dan malah macet. Selain itu malah over emosi, jadi malah burung perkutut itu istilahnya polah itulah. Kalau udah kebanyakan jamu itu, nanti kalau brodol, nanti memperbaikinya itu tambah susah lagi, istilahnya seperti itu. Kalau memperbaiki burung perkutut yang pakai seperti itu kan harus sabar istilahnya. Kalau saya sendiri setelah saya mandikan, cuma saya beri pertama irisan kencur, itu yang kecil-kecil sebesar biji kacang hijau. Sebesar biji kacang hijau itu saya beri cuma tiga iris kecil gitu, saya lelehkan itu. Sebelumnya bisa kita celupkan madu terlebih dahulu, bisa merek apa saja madu tersebut karena bersifat herbal, dan bisa dicampur dengan jahe juga bisa diiris-iris, langsung dipotong-potong atau direndam terlebih dahulu dan dicelupkan ke airnya itu terlebih dahulu bisa. Selain itu untuk meningkatkan stamina atau agar burung perkutut setelah dimandikan itu tidak kedinginan, di dalam cuaca seperti ini, cuaca hujan seperti ini, musim kemarau harus kita bisa membedakan. Kalau di cuaca hujan, pemandian burung perkutut itu jangan terlalu sering. Jadi seperlunya saja, istilahnya lihat karakter burung. Kalau burung perkutut istilahnya bila hujan itu dan dia terkena gemercik air dan dia mengepakkan sayapnya atau mengepakkan bulu ketiaknya itu istilahnya mengepake sayapnya gitulah, itu pertanda burung perkutut itu minta mandi atau ingin mandi, dan itu kita perlu mandikan burung perkutut itu biar segar, biar staminanya terjaga. Tetapi dalam musim kemarau kita bisa memandikan burung perkutut itu sering juga gak apa-apa. Kalau saya itu biasanya kalau burung perkutut udah gacor itu sebulan sekali udah cukup, atau selapan dino sekali, istilahnya bahasa Jawanya selapan dino 35 hari sekali bisa cukup untuk meningkatkan atau menstabilkan emosi burung perkutut atau birahi burung perkutut itu tersebut. Kalau untuk burung bakalan atau untuk burung perkutut istilahnya burung perkutut jadi seperti ini kan cukup jarang saja memandikannya, karena ini udah burung perkutut jadi dan stabil, birahinya udah stabil. Tapi kalau burung perkutut bakalan, untuk burung perkutut bakalan itu memandikannya itu sesering mungkin, karena kita bisa mengejar waktu kejinaannya itu bisa jinak dengan cara seperti itu. Nah kalau seperti ini kan udah galak gini kan. Ini sering saya mandikan. Dulunya tiap pas waktu giras, waktu gesit itu sering saya mandikan waktu itu. Dan sekarang hasilnya seperti ini, dia bisa jinak, satu bisa jinak, kedua tambah birahi, ketiga sama saya sendiri dia tidak takut malah nyerang gitu.
sama saya aja dia galak, sama saya aja dia galak seperti itu. Ini galak banget ya, kalau di crack ini gitu dia galak, dia nyerang. Jadi tingkat emosi dan fighternya itu bisa terjaga. Jadi untuk memandikan burung perkutut yang bakalan atau hasil tangkapan hutan atau ombyokan itu, kita berikan sesering mungkin lah. Kita dengan cara metode tadi, ada metode sistem semprot, ada metode sistem pakai ember langsung, pakai yang ketiga pakai keran langsung bisa. Itulah demikian metode-metode pemandian burung perkutut yang dapat kita terapkan di keseharian harinya. Demikian dulu ulasan-ulasan dari saya, semoga saja bermanfaat. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan ambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang tip dan trik tentang pemandian burung perkutut. Salam rahayu, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam komania dari Sabang sampai Merauke, salam paseduluran, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.